Yo yo yo, kumpul lagi di channel YouTube Film and Story, tempat kumpulnya channel film dan cerita anak negeri. Sahabat Film and Story, kali ini kita akan membahas drama dari Korea yang bercerita wanita cantik yang putus sekolah karena mendapat bulian dari teman-temannya akibat diketahui sebagai anak seorang mafia narkoba. Sang wanita itu melakukan aksi balas dendam ke polisi atas kematian ayahnya. Anak wanita itu melakukan penyamaran menjadi polisi agar dapat melakukan aksi balas dendamnya. Film ini berjudul My Name. Sebelum kita mendengar ceritanya, jangan lupa support channel YouTube Film and Story dengan like, komen, dan subscribe. Cerita dimulai dari kehidupan seorang wanita muda yang cantik bernama Yeon Ji-woo. Yeon Ji-woo masih duduk di bangku sekolah. Saat dia sekolah, dia mendapat bulian dari teman-temannya dengan mengatakan dia adalah anak mafia pengedar narkoba. Sampai akhirnya dari pihak sekolah membuat keputusan untuk mengeluarkan Yeon Ji-woo dan memindahkan ke sekolah atas desakan dari siswa-siswa lain. Setelah mendengar kabar dia tidak bisa sekolah lagi di situ dan saat masuk ke kelas masih mendapat bulian dari teman-temannya, Yeon Ji-woo pun meluapkan emosi kepada teman-teman yang menghinanya. Dia menghajar teman yang menghinanya satu persatu sampai semuanya terjatuh dan terluka. Saat guru datang untuk memarahi Yeon Ji-woo, dia pun memutuskan untuk keluar dan kabur dari sekolah tersebut. Yeon Ji-woo sendiri setiap aktivitasnya selalu diikuti oleh detektif polisi yang mengintai ayahnya Yeon Ji-woo, yaitu Yeon Dong-hun, yang merupakan bandar narkoba di daerah tersebut. Polisi itu menunggu kehadiran Yeon Dong-hun untuk pulang ke rumahnya. Pada hari itu, Yeon Ji-woo berulang tahun. Saat sampai di rumah, ada kiriman hadiah dari ayahnya. Namun Yeon Ji-woo tidak mau menerimanya karena yang dia perlukan adalah kedatangan dari ayahnya tersebut. Yeon Dong-hun sendiri adalah buronan polisi yang selama 3 tahun ini selalu dicari dan menjadi daftar pencarian orang. Yeon Dong-hun tidak berani pulang dan berusaha menghubungi anaknya melalui telepon. Namun Yeon Ji-woo justru marah dengan ayahnya karena yang dia butuhkan adalah kehadiran ayahnya. Karena Yeon Dong-hun sangat sayang dengan anaknya Yeon Ji-woo dan anaknya ingin melihat ayahnya hadir di hari ulang tahunnya, Yeon Dong-hun pun bertekad dan memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, Yeon Dong-hun mengajar polisi yang mengintainya agar tidak ada yang mengganggu saat dia menemui anaknya. Saat Yeon Dong-hun ingin memberi kejutan ke anaknya atas kehadiran dia, pada saat dia berusaha membuka kunci rumahnya, datanglah pria bertopeng dari belakang, mengeluarkan senjata api dan menembakkan senjata itu ke tubuh Yeon Dong-hun. Yeon Ji-woo mendengar suara tembakan yang mengenai tubuh ayahnya. Dia berusaha membuka pintu rumahnya, namun dari luar justru sang ayah menahan kunci pintu tersebut agar tidak dibuka oleh Yeon Ji-woo. Yeon Dong-hun pun terjatuh, namun dia tetap menahan agar Yeon Ji-woo tidak keluar. Sampai akhirnya sang ayah meninggal di depan mata Yeon Ji-woo. Melihat ayahnya yang sudah berlumuran darah, Yeon Ji-woo berteriak histeris dan meminta pertolongan. Namun tak seorang pun mendengar teriakan dari Yeon Ji-woo. Yeon Ji-woo pun memakamkan ayahnya dengan penuh kesedihan.
Saat proses pemakaman, datanglah Choi Moo-jin, seorang mafia bandar narkoba yang terkenal dan mengaku sebagai sahabat dekatnya Yoo Ji-woo yang sudah mati. Setelah kematian ayahnya, Yoo Ji-woo mencoba mencari keadilan dan pembuktian atas siapa pelaku pembunuhan ayahnya ke pihak polisi. Namun saat menemui pihak polisi, dia tidak mendapat jawaban yang dia inginkan. Pihak polisi justru menyampaikan jika kasus kematian ayahnya sudah dihentikan karena tidak adanya saksi dalam pembunuhan tersebut. Mendengar jawaban dari pihak polisi yang tidak bisa diterima oleh Yoo Ji-woo, dia pun menemui mafia narkoba Choi Moo-jin untuk mencari informasi tentang kematian ayahnya. Pada saat Yoo Ji-woo menemui Choi Moo-jin bercerita bahwa Yeon Dong-gu merupakan sahabat, bahkan sudah dianggap keluarga oleh Choi Moo-jin. Kemudian Yoo Ji-woo bertanya, siapa pelaku pembunuh ayahnya? Namun saat diberi pertanyaan tersebut, Choi Moo-jin tidak memberikan jawaban. Kemudian untuk mencari informasi kematian ayahnya, Yoo Ji-woo juga melakukan sayembara. Siapa yang tahu pembunuh ayahnya, dia akan memberikan imbalan uang. Namun, saat ada informan yang berkata tahu atas siapa pelakunya, justru Yoo Ji-woo hanya dijebak oleh orang-orang itu. Dan saat Yoo Ji-woo menemui orang-orang tersebut, dia mendapatkan penyerangan. Saat Yoo Ji-woo dihajar oleh orang-orang itu, datanglah mafia Choi Moo-jin untuk menolongnya. Melihat kegigihan dari Yoo Ji-woo, akhirnya Choi Moo-jin memberi nasihat bahwa jika dia ingin melakukan balas dendam, maka dia harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. Sampai akhirnya Yoo Ji-woo diajak oleh Choi Moo-jin untuk berlatih fisik di tempat organisasinya, dengan tujuan agar Yoo Ji-woo memiliki kekuatan saat melakukan aksi balas dendamnya. Yoo Ji-woo pun menimba ilmu bela diri di tempat organisasi milik Choi Moo-jin. Dengan berlatih bersama banyak mafia-mafia dan semuanya lelaki. Di situ dia bertemu mafia muda bernama Do Gang-jae. Yoo Ji-woo terus menempa latihan dan memperkuat fisiknya. Namun saat berlatih, dia mendapatkan gangguan dari mafia-mafia yang ada di situ. Choi Moo-jin juga melatih langsung Yoo Ji-woo ilmu bela diri. Choi Moo-jin sempat mengadakan pertandingan antara mafia-mafia muda yang ada di situ. Siapa yang bertahan sampai akhir, maka itulah pemenangnya. Sampai akhirnya pertandingan pun dimulai. Hingga di akhir pertandingan tinggal menyisakan Do Gang-jae dan Yoo Ji-woo. Akhirnya mereka pun berduel untuk menentukan siapa pemenangnya. Dalam pertandingan itu, Yoo Ji-woo berhasil mengalahkan Do Gang-jae. Selesai pertandingan, Do Gang-jae pun mendapat ejekan dari teman-temannya karena kalah hanya bertarung melawan seorang wanita. Mendengar hinaan dari teman-temannya, Do Gang-jae pun merasa sakit hati dan ingin membalas kekalahannya melawan Yoo Ji-woo. Dia pun memiliki niat jahat untuk memperkosa Yoo Ji-woo dengan menaruh obat tidur dalam minumannya. Saat akan melakukan aksinya, ternyata Yoo Ji-woo masih sadarkan diri dan mampu melawan aksi Do Gang-jae. Kemudian terjadilah aksi perkelahian antara mereka. Akhirnya, aksi jahat Do Gang-jae pun diketahui oleh Choi Moo-jin. Choi Moo-jin pun marah kepada Do Gang-jae dan menebas wajah Do Gang-jae dengan pisau yang dia miliki. Akibat tebasan pisau tersebut, seketika itu wajah Do Gang-jae hancur dan mengeluarkan darah akibat tebasan pisau milik Choi Moo-jin. Setelah Yoo Ji-woo berlatih keras di organisasi milik Choi Moo-jin selama 5 tahun, Choi Moo-jin mempunyai rencana untuk menyamarkan identitas Yoo Ji-woo dan menjadikan dia seorang detektif polisi
dengan nama samarannya yaitu Oh Ye-jin. Dengan tujuan apa yang menjadi niat Yojiwo membalaskan dendam kematian ayahnya yang dilakukan oleh seorang polisi dapat dia lakukan dengan mudah. Bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Tunggu next di video berikutnya.